Semua Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Jadi selamat datang kepada Bapak Hairullah dari CEO-nya PT BDS, Pak ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak Hendra Setiabudi, Direktur PT MSN, Pak. Ya. Jadi MSN itu PT Menara Selular Nusantara. Kemudian Bapak Henry Epon, ya, terima kasih Bapak CEO-nya PT LMI, ya, Lapak Musik Indonesia. Tentu saja Bapak-bapak dari PT tersebut juga didampingi Pak ya oleh rekan-rekannya. Selamat datang. Kemudian juga alhamdulillah hadir pada siang hari ini Prof. Adam Suherman. Beliau sebagai Wakil Rektor bidang riset ya, internasional, kerjasama dan usaha. Jadi ini bidangnya pekerjaan yang seperti ini. Siap, Pak. Kemudian juga hadir di sini divisi inovasi dan HKI ini Dr. Ronald. Kemudian divisi inkubator bisnis dan kewirausahaan ini Dr. Amir Mahmud. Dan kemudian ini yang paling senior ini kepala BPPU di kita namanya. BPPU itu Badan Pengelola Pengembangan Usaha. Oh, iya. Nah, jadi yang usahanya UPI ini dikelola oleh beliau ini Prof. Yu. Ya, kemudian alhamdulillah juga dihadiri oleh Pak Bambang, ini yang pakai batik hitam. Beliau ini kebetulan direktur perusahaan yang baru saja didirikan oleh UPI, namanya PT UPI Edun singkatnya, Indonesia. Jadi Edun itu ada singkatan apa? Ya. Ini baru lama. Jadi kita karena kita sebagai perguruan tinggi badan hukum, jadi boleh Pak mendirikan perusahaan supaya bisa bermitra dengan bapak-bapak. Ini nanti yang mitranya itu bukan Pak Rektor gitu ya. Kemudian hadir juga ini tim inovasi yang sudah saya pikir bapak-bapak ya sudah dialog terus, yaitu dengan Prof. Dedi hadir. Ini ada Dr. Yana juga yang mendampingi pada siang hari ini. Terima kasih. Di situ ada juga hadir Kadip ya, Kadip dari BPPU, Pak Dr. Arfian. Pak Dr. Arfian ini Kadip kerjasama dan pengelolaan usaha. Nah, sekarang Kadip kerjasama dan pengelolaan usaha. Didampingi juga oleh stafnya. Jadi ini kami bapak-bapak sekalian, terutama dari perusahaan, kami ditugasi ini oleh Pak Rektor untuk menyambut bapak ya dengan kekuatan lengkap begitu untuk bisa berdiskusi menindaklanjuti hal-hal yang mudah-mudahan bisa menjadi mitra bersama di dalam mengerjakan suatu pekerjaan ya. Karena kami sebagai perguruan tinggi sekarang oleh Pak Menteri kami ini didorong untuk usaha ya, supaya kampus kami bisa mandiri. Nah, usaha kan kami tidak bisa sendiri, harus bermitra. Jadi insya Allah lah dengan cara yang seperti ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan perusahaan. Nah, mengawali acara ini, Bapak sekalian, kami nanti sebelum sambutan Pak Wakil Rektor, kami ingin menayangkan produk inovasinya yang dari Prof. Dedi ya. Nah, oleh karena itu kami persilakan Prof. Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Rektor 4 yang saya hormati, Bapak Direktur Inovasi, Dr. Kerjasama dan Usaha, Pak Kadip,
PT UPI Edwin, dan juga para pimpinan direktur dari PT SRBST dan Lapak Musik Indonesia, Pak Eki, Pak Hendra, Pak Herul, Pak Kolbi, terima kasih telah datang. Ada dari tim kreatif kami, Pak Koryana, Pak tim dari TV juga, ini Pak Ian, Pak Kopi, selamat datang. Pak Eko juga selamat datang. Pak Wawan, selamat datang. Komisaris PT BDS, Bursa Digital Smart Indo gabung, dan juga SM Group yang disampaikan oleh Pak Direktur Inovasi itu, juga itu Lapak Musik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan pertemuan ini. Alhamdulillah, semoga Jumat berkah gitu ya. Jumat maupun ini mendadak, mohon maaf nih Pak kemarin kita koordinasi, konsolidasi dan terus melakukan komunikasi dengan Bapak-bapak dari mitra juga perusahaan yang mudah-mudahan tertarik dengan apa yang kami sampaikan di Reka Cipta Ristek Green atau kedai Reka yang dikelola oleh pemerintah melalui Ristek Green, yang ingin mempertemukan dan memadukan antara instansi perguruan tinggi, para riset dengan para inovator, para kreator, para industri yang menjadi satu kesatuan untuk membawa Indonesia maju. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya produk sebenarnya. Pertama, bapak-bapak yang di sini mungkin alangkah baiknya mengenal dulu apa itu TPUP. Mengingat dalam perkembangan perjuangan kami di Humas itu sebenarnya TPUP ini mungkin buku-bukunya sudah bapak-bapak pegang. Pertama mungkin kalau dicotekan, diguyonkan, ini titipian. Titipian ini TV streaming. Ini saya buat dengan dana riset pada waktu itu tahun 2016. Tapi dengan titipian ini sudah ke Jepang. Ya, di Jepang pernah siaran live. Waktu itu dengan digital smart digital. Itu riset kolaboratif. Ini menghasilkan Scopus di Jerman sudah diterbitkan artikelnya titipian, dan ini bukunya TV stream juga diterbitkan oleh UPI Press. Alhamdulillah. Seiring tahun 2017-2018 kami terus melakukan reinkarnasi, reborn terhadap apa yang diwajibkan atau diberikan kesempatan kepada seluruh universitas di Indonesia ini adalah TV komunitas. Mohon maaf pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dunia teknologi pertelevisian biar bapak-bapak dari PT luar juga tertarik, dan betul kenapa tidak seperti TV yang bisnis di luar itu, karena universitas tidak boleh. Yang boleh pada saat itu adalah TV streaming dan TV komunitas dengan durasi jangkauan 40 km. Jadi kami tidak bergerak, tidak berdaya universitas seluruh Indonesia kalau mau membuka TV, karena TV-an. Alhamdulillah dengan adanya regulasi digital television yang dibuka oleh Kemenko, Kementerian Komunikasi dan Informasi, mulai para universitas jika ingin mengembangkan sebuah siaran televisi dalam rangka publikasi pencitraan, itu baru dibuka digital television setelah reformasi. Dan akhirnya kami secara bahu-membahu melakukan riset lagi tahun 2017-2018 menghasilkan sebuah konsep virtual community digital learning Nusantara. Alhamdulillah ini dengan COVID kita bisa jawab. Bukunya kita terbitkan lagi. Buku ini sudah mengantarkan begitu Humas didanai oleh universitas membuat TV UPI, itu sudah diakses oleh Kemendikbud Dikti ketika soft launching 28 April tahun 2019. UPI menjadi universitas pertama yang mendirikan digital television.
silakan berdatangan investasi-investasi, investor-investor untuk menanam investasinya. Ini bukunya akan segera dibedah. Ini buku sudah ke sekretariat KSP, sudah ke Dikti, sudah ke Ketua Umum PGRI, dan akan dibedah besok lusa tanggal 9 dengan para pengguna calon pemanfaat produk dari TPUP. Jadi ini kami bukan hanya sekedar konseptual, bukan hanya sekedar teknologi software hardware, tetapi community digital learning pertama di Indonesia. Mudah-mudahan berkat Bapak Ibu percaya ke kami terus menerus, baik itu jalur riset maupun jalur kebetulan Ristek BRIN membuka peluang ini, kita sambut bersama. Maka kita jangan tanggung-tanggung, kata Pak Rektor, lain titipian begitu. Ini sudah persoalannya adalah tanggung jawab mental, pribadi, kredibilitas, keilmuan. Kami bangun TV ini dengan ilmu, dengan gengsi keilmuan. Teknologi pendidikan mengalir di darah saya. Jadi membangun TV itu dengan ilmunya, dengan para leluhur senior-senior saya cetak zamannya Pak Koyo, Profesor Koyo Kartasurya, beliau pendiri Pustekom Kemdikbud. Ketika buku ini terbit, ketika kami meluncurkan TPUP, kami berkoordinasi dengan Pak Dr. Gogot PhD, Ketua Pustekom Kemdikbud, yang mensubdawankan TPE. Saya sendiri di 2008 sampai 2017 adalah bintang filmnya Pak, artisnya di situ. Dibayar mahal ya? Dibayar mahal. Saya 1 tahun itu cuap-cuap 70 juta. Isi materi pembelajaran untuk guru-guru SD waktu itu. Lain, dialog, video, tayang, sinetron. Dengan Rano Karno pernah berdampingan Pak. Santai, goreng-goreng laude, tentang film saat itu. Artinya kita bergerilya Pak, di luar. Itu saya ke kampus, ke Humas, bikin TPUP, mohon didukung. Walaupun ini hanya mimpi nih Pak Wawan. Saya bermimpi. Tapi tidak apa-apa, saya ingin connect dengan Pak Rektor. Ini 2 buku ini saksi sejarah yang harus kita hormati. UPI, ini UPI. Jadi mohon silakan saya serahkan ke Direktorat Kerjasama Inovasi Pak WR, juga ada PT UPI-NU. Silakan. Saya hanya ingin pencitraan, tidak setengah-setengah. Saya juga sama. Dan insya Allah kita sudah usulkan ke ADB 2,9 M jika Bapak-Bapak tidak mau hari ini. Ya, saya sudah mengusulkan juga proposal Pak WR itu ke ADB. ADB meminta saya presentasi, dan ini presentasinya. ADB itu ASEAN Development Bank. Ya, kita mulai Pak Yana. Nah, ini sebenarnya yang kami sampaikan di depan tim Reka Cipta Ristek BRIN. Jadi mohon maaf jika belum update Bapak-Bapak dari PT-PT yang hadir. Dan saya memulai lagi, ini sudah disampaikan ke Pak Prof. Ahmad, ke kawan-kawan di Reka Cipta, juga ke Pak Direktur Inovasi. Ini kita lihat sepintas Pak Warek. Ini TPUP Android iOS. Di Androidnya sudah berjalan. Tinggal iOS masuk ke rangkaian proyek ini. Untuk layanan apa? PJJ. Dulu 2007 sampai 2011 UPI itu mendirikan PJJ yang persis seperti Kedai Reka nasibnya. 1, 2, 3 angkatan diberi funding oleh pemerintah, oleh Simolek, Simeo, oleh Pustekom pada waktu itu. Sebelum itu saya kontak Pak Bobot, izinkan UPI mau menghidupkan lagi TPE oleh TPUP. Beliau sangat senang, gembira. Ada yang berdarah-darah enggak gitu, ini ada yang bermimpi gitu. Mudah-mudahan ini disambut mimpinya jadi kenyataan. Nah, jadi PJJ ini itu menyelenggarakan layanan pendidikan jalan terus sampai ke pelosok. Yang selama ini di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih mati yang jadi berkendala dengan apa? Dengan kuota. Guru siswa terkendala Bapak-bapak. Ini Pak Polpi yang satelit. Makanya mohon nih TPUP ini satelit Pak. Nah cuma saya nggak punya duit. Silakan nanti kita ke pemerintah. Lama kita safari untuk berjumpa dengan pemerintah.
semua dinas pendidikan provinsi di seluruh Indonesia. Ini mimpi kita. Apa? Karena kita tidak akan terkena lagi PJJ ini, Pak WR, dengan kuota. Kalau pakai Zoom, e-learning gitu kan, ini kuota. Nah, kalau TV jadwal pun yang black white gitu, ini bisa akses. Kalau Pak Hendra mendirikan tower Pak Hendra, ya kalau nggak ada towernya, nggak ada aksesnya Pak. Balik lagi ke TV-an streaming. Ini streaming. Opus ini mengantar saya jadi guru besar. Ini juga sama, ya. Mohon Pak Hendra, ini makanya saya agak cerewet ini, biar disaksikan bersama. Mohon maaf saya kalau agak kenceng gitu. Karena Pak Rektor juga, rektor kami kenceng juga Bapak-bapak. Biar ini tidak setengah-setengah energinya. E-learning, nah e-learningnya ini blended Pak. Di UPI ini ada smart campus, ada digital school. Kita akan supply, begitu. Yang menjadi persoalan adalah konten. Nah, kita akan membangun industri, human industry, communication technology to the technology of television in TPUPI Indonesia. Kita bukan berbicara kampus, bukan berbicara bapak-bapak, tapi berbicara Indonesia. Di depan UNESCO nanti saya tidak tahu insya Allah. Nah, kita ini blended. Jadi ada guru yang live di kelas, itu di relay. Kita sudah punya peralatan, alhamdulillah nih Pak Rektor, terima kasih. TPUP bisa siaran live, LCD, live, Android, streaming, YouTube, sudah 5 platform TPUP sekarang. Ya walaupun dalam kondisi terseok-seok, insya Allah kita berjuang terus. Akhirnya ini kita katakan multi platform dengan adanya satelit television. Pak Hengki, mohon maaf, ini serius Pak Polri. Jadi pencipta mengabdi lalu bohong itulah. Ya, jadi ini mimpi saya all out pikiran saya. Tiap mimpi itu ini, mimpi ini BCDLN. Maka saya mimpi itu supaya tidak sakit, saya tuang dalam bentuk tulisan. Ya, insya Allah baca silakan Bapak itu. Nah, jadi konsep itu PCDLN. Kalau di UPI Edun, nah kita juga di Humas punya PCDLN, Virtual Community Digital Learning Nusantara. Insya Allah calon pembeli, calon pemanfaat, mungkin ini PNS, Pak Wawan ini calon pembeli lah posisinya. Ya, bayangkan, jadi dengan 1,5 M beli konsep saya. Insya Allah sejahtera, hidup di dunia mah, hidup keren kalau akhirat, insya Allah. Ya, oke, next. Nah ini timnya nanti berubah Pak. PT Bapak belum masuk. Ini abstrak, ya ini next saja Pak. Nah, ini dosen penggerak. Di UPI ini ada jurusan FTP. Insya Allah sudah didata Pak Wayan. Fakultas FPSD sudah kami kontak dosennya. Dosen TV dan film sudah kami kontak. Dosen ilmu komunikasi sudah kontak, plus mengirimkan mahasiswanya 24 orang yang terpilih dan sudah dilatih. Juga ilmu dari FPB bisnisnya Pak Yana sudah kami kontak. Dari Tekpen juga, teknologi ini Pamatan sudah kita undang. Nah ini menopang IPU Universitas dari amanat kementerian. Next Pak. Nah ini latar belakangnya, kita punya kekuatan Bapak Ibu, MGMP, KKG, guru-guru nanti kita akan undang untuk kita rundown di situ acara-acara produk dari konten-konten dan siaran live, insert musik hiburan dan sebagainya. Nah ini kita punya kekuatan Indonesia, punya MGMP, KKG. Ini saya sudah dicobakan dengan Profesor Dir Wahyudin ketika diundang ke PT Telkom. Nah, cuman PT Telkom tidak berjalan mulus kerjasamanya. Saya sempat sampaikan ke Pak Direktur, juga kami juga nanti ada yang kedua lah kita bahas. Nah, ini kita kekuatannya akan dioptimalkan dengan adanya roda, adanya mesin ATM yang KKG MGMP. Dengan Master Teacher Training kita akan workshop itu. Mereka akan menjadi karyawan human yang berintelek tinggi di dalam mempersiapkan program-program televisi. Next Pak. Nah, kita fokus kepada virtual community. Jadi ada komunitas-komunitas virtual yang ada di dinas-dinas sekolah-sekolah. Yang kita bayar, kita sudah petakan Pak WR, 1 guru 1 juta. 1 mata pelajaran. Insya Allah kita sampaikan ke kepala dinasnya.
Yang kedua ada online, digital, mobile, elektronik dan sebagainya. Itu kita rangkul, kita manfaatkan. Pak Hendra, kita soal nanti ke Telkomsel, ke Telkom, Cloud Edge dan sebagainya. Sudah pernah kita undang. Nah akhirnya akan dikembangkan, akan menjadi kekayaan industri pertelevisian di UPI. Silakan Bapak beli dan marketkan ke seluas-luasnya. Siapa di sini? Ada pendidik, ada industri, pemerintah daerah, sekolah, lembaga pendidikan formal, non-formal, minimarket, polsek, kelurahan, camat. Ya 6 tahun saya berusukan, dulu rambut saya gondrong, tidak pakai ini, kerja di UP. Jadi UKU kita nggak bisa disebut si anak yang hilang. Saya berusukan, pernah saya ke komite sekolah, dewan pendidikan, itu nungguin mendirikan dua ruang kelas RKP sampai ke Baya Selatan, beras tagi. Saya ini bermimpi juga ingin mewujudkan kawan-kawan itu memiliki acara tower mencerdaskan pendidikan televisi. Tidak bangun lagi. Insya Allah si Melu, Biren, Pak WR sudah kami kontak. Ini dari berkat saya bersama dengan Pak Prokoyu dulu, Prokoyu itu di Kalimantan, itu di Muara Tewe. Saya masih ingat sampai susah pulang di Muara Tewe. Insya Allah kita kontak lagi para dinas pendidikannya. Wali Jene Ponto, ya, Enrekan, Insya Allah Sulawesi. Wah ini Pak Hendra ini, mohon nanti kawannya menunjukkan. Saya juga bermimpinya jajan ini tidak kejadian, malu juga. Ya, tidak memalukan. Oke, next Pak. Nah, ini jawaban ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 didirikan karena terdesak kondisi COVID Indonesia ini. Mas Menteri ini mengundang kami untuk telekonferensi webinar, merumuskan kebijakan apa, model apa, seperti apa pembelajarannya, teknologi pendidikan, cari-cari primadona. Alhamdulillah, saya tuliskan ini ada zaman PSBY itu 2013 itu sempat itu PJJ itu primadona, tapi di likuidasi karena 50-50 fundingnya waktu itu pemerintah daerah dengan UPI. Waktu itu kita pinjam praktek ITB, telekonferensi di bawah itu peninggalan sejarah kita bangkitkan lagi, kita bangun lagi kekuatan open distance learning. Sekarang UTB primadona, makanya kami mengundang juga tadi dosen dari Universitas Terbuka. Kita cari frameworknya mereka, bangkitkan. Ini kita sosialisasi kepada masyarakat. Ini sudah dibacakan di Pak Dr. Ensoli, anggota DPR RI. Next Pak. Nah ini juga COVID bisa. Ini Bapak-bapak. Jadi ini bisa perkuat dengan konsep publikasi, opini dan jurnalnya. Jadi artefaknya jelas. Kalau ada ini bisnis apa ini program apa? Ini sudah dilindungi, hak ciptanya sudah kita dirikan atau kita Pak Kirim ini sudah ada, HK ini sudah ada, UPI. Nah, terus ini jawaban-jawaban. Nah, ini sampai bagaimana mengenal pemirsa. Pemirsa yang akan menonton itu nanti itu kita jangan sampai buat mereka itu stroke, Pak. Dari ilmu yang satelit itu para penonton, para digital gitu, netizen itu sedang stroke ringan sudah. Nah ini kita bagaimana relaksasi dengan acara-acara hiburan ya, musiknya. Insya Allah Pak Rektor musik ada dari lapak musik. Makanya nih Pak WR kita punya lapak musiknya lah. Biar relaksasi, tidak stres Pak. Tapi mau 15 menit aja nongkrong di Pak Puter udah punya. Nah ini kita coba itu ilmunya pakai, hasil riset juga. Nah ini di Kompas gitu. Nah artinya ini yang belum terjawab pemerintah. Kebayang di sekolah, mahasiswa, dosen, kuota habis itu 40M katanya biaya satu universitas belanja bantu kuota. Nah kita itu daripada 40M habis, lebih baik bayar tower aja Pak Hena 1,M. Ada akses televisi di rumah sambil ngaker, sambil nonton TV, relax enak, bisa siaran bulan dan seterusnya. Nah ini persoalannya Pak, ini kita jawab. Oleh apa jawabnya? Next. Nah ini Pak regulasinya kita pelajari dulu. Jangan kita nabrak-nabrak undang-undang bikin TV.
yang dialihkan kepada layanan PJJ Lenti. Nah ini kita coba pelajari mulai tahun 2012 tuh Pak PJJ. Ya, zamannya modul kaset open distance learning tuh. Saya ikut terus ya. Sampai terakhir di tahun 2020 nomor 15 surat edarannya pada tanggal 18 Mei tentang COVID Corona harus kita jawab. Mudah-mudahan Bapak-Bapak yang hadir, Tunan Uti dan kami Humas hanya menjembatani, memfasilitasi eksternal internal, memberikan yang terbaik untuk memberikan generasi bangsa. Next. Nah inilah Pak sebenarnya kalau saya dipanggil oleh Mas Nadiem, saya akan presentasikan 4 tiang inilah yang kita bangun Bapak-Bapak. Mungkin Pak Wawan, Pak Hengki, bisnis, untung rugi, balik modal kan Pak. Nah pendidikan nggak bisa Pak, maaf. Pendidikan mungkin 5 years, annual, ya monthly years, ya, ini nggak bisa. Makanya kami tawarkan kita tidak hanya bisnis saja, tetapi membangun renstra capaian bangun pendidikan buku putih Indonesia. Inilah di pilar-pilar inilah yang ingin kami bangun. Siapa? Guru, pengawas kepala sekolah, dewan, komite yang akan menjadi komunitas digital learning Nusantara. Ya syariatnya mulai Bapak-Bapak teknologi itu. Tapi ini yang membuat Pak Dr. M. Sodik itu minta terus ditayangkan. Next Pak. Nah selanjutnya kita punya apa strateginya? Nah ini terlibat mitra Bapak-Bapak pendidik, tutor, kami lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat. Nah ini sudah kita sentuh perlahan-lahan. Bapak-Bapak hadir di sini. 5 komponen PCD-nya Indonesia Maju. Next. Nah ini tujuan pengembangannya Bapak-Bapak. Dengan multi platform ini kita bangun 6 judulnya pusat learning resources. Kalau sudah jadi bank pusat learning resources yang sudah kami simpan di UP yang database-nya, monggo mau smart campus digital ya kita jual begitu. Kita per paket itu berapa paketnya, live, siaran murah, siaran tunda dan seterusnya. Ini tujuan kami. Ini nanti kita berikan kepada Bapak-Bapak. Next. Nah ini strateginya juga. Kita seolah sekarang membangun services dulu Pak. Tidak mungkin kita ada konten tapi kalau service pertama tidak kita bangun, kita perkuat. Sulit rasanya. Ya kami juga sama secara fundamental ini supaya yakin. Begitu secara akademik. Ini Ristek Green kan secara akademik ini pendekatannya. Kita nanti suguhkan ini, Bapak-Bapak suguhkan syariatnya, juntrungnya, konstruknya, konkretnya. Kami filosofisnya, konseptualisasinya, dan strateginya. Insya Allah kita berharmonisasi. Kita bangun. Next Pak. Nah inilah yang sudah kita bangun skala kecil. Ya minimal kita punya studio, alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor dan jajarannya. Ya, ini sudah kita punya, dialog-dialog, sudah dikenal. Ini belum banyak lah, belum ada bisnisnya. Mohon izin nanti kita bersama-sama bantu. Coba nih berikutnya. Nah ini harapannya Pak Henry, Pak Hendra. Jadi tadinya idealnya ini wilayah tower-tower ini yang sempat dibangun oleh ICT Center ketika Pak Gatot dulu dirjennya Indonesia. Kalau tidak di shutdown dalam kondisi COVID, Indonesia struggle Pak menghadapi COVID. Kenapa? Karena punya ICT Center di kabupaten kota. Nah waktu itu Simolek mundur proyeknya, kita di kabupaten kota provinsi nggak mampu sewa bandwidth, sewa Pak Kolbinya 50 juta. Nah akhirnya kolek, begitu ada COVID baru. Nah kami terobsesi untuk membangun ini kembali. Ya. Ini sebenarnya animasi ya, bisa ada feedback bolak-balik daerah sentral kita, dan muter saja terus siarannya seperti apa, tayangan-tayangan ini semua kita bangun Pak. Mungkin ini kota-kota nanti di mana berbasis satelit seperti apa,
aksesnya, kekuatannya, sinyalnya, frekuensinya, bisa tagih ke Pak Hengki. Ya, frekuensi wahidnya berapa volume? Ini sudah nanya-nanya Pak. Kami sudah mulai mengenalkan ke para dosen, para guru, dinas-dinas. Ya. Kemarin juga terbit kesiapan pengguna pemanfaat dari KCD Provinsi Jawa Barat. Sudah saya sampaikan ke Pak. Next. Nah, berikutnya inilah yang pernah kita bangun dulu. Kebayang Pak. Ini Pulau Jawa saja dulu ini proyek Simeo-Simolek. Apakah Bapak-bapak Pak Hengki, Pak Hendra, PDS mampu menggantikan peran Simeo-Simolek? Ya. Itu titik-titik ICT Center yang menyediakan learning resource. Guru, siswa belajar bukan pakai kuota, pakai acara PPE, Kominfo, Pustekom, Kemdikbud, sekarang nggak ada. Nah, ini sporadis, sekolah-sekolah menjadi regulasi, kebijakan, strategi, sistem, aplikasi, trainingnya. Ini juga tanggung jawab kita membangun generasi. Nah ini sudah nyala Pak. Sekarang mati lagi nih Pak Kolbi. Oh, di satelit ini mati Pak. Karena nggak ada dokumennya. Baik Pak. Nah inilah TPUP dengan rintisan tahun ketiga ya 2017, 2018, 2019 kami ini rintisan ketiga ada program unggulan, ada kelompok klasifikasi program, edupreneurnya, ada usahanya, ada visioner, ada risetnya, edukasinya, ada kulinernya. Ini semua kita siapkan. Ada keagamaan yang berjalan, ngawas-ngawas, ngaji-ngaji, alhamdulillah. Nanti dengan bapak-bapak mohon klasifikasi ini lebih banyak, karena dialog dan sebagainya. Terus naik, nah ini juga sama, ya karya-karya dosen mahasiswa. Kita melibatkan mahasiswa, kita training 2 kali, sudah buka oleh Pak Rektor 3 kali ya, 2 bulan 3 kali, jadi 6 hari. Ini yang hasilnya, ya. Jadi membuat core bisnisnya dulu lah, modalnya itu supaya tertarik para guru. Misal para guru itu akan masuk di segmen mana, nanti tinggal diproduk oleh Pak Hengki, dibeli oleh Pak Borsa, Pak Herul, dipakai oleh dinas-dinas pendidikan. Ini kita sudah buat klasifikasinya. Nah ini juga sama ya. Ini dari LPPM nih Pak, itu semua kita tayangkan Pak Yadi juga ada, Pak Dr. Yadi Direktur Edukasi itu diputar Pak di Eropa Pak. Semua di Eropa W4 tidak ada, di Eropa Prof. Uju di DKU juga ada. Nah ini PCDL-nya nanti Pak, ini Pak Hengki, Pak Hendra ini. Nah ini yang akan kita wujudkan intinya. Kemudian next, nah ini satelitnya muncul Pak Kolbi ini. 2021 ya. Baru di PUP 15 Januari di MPC Jogja nanti kita hubungi ya. dan di Malang nanti ya, yang dulu sempat kerjasama Simeo-Simolek ini kita coba kalau memang nanti di kampus daerah Pak Hendra ini bisa memperluas jaringannya, kita ada mitra di sana, kita tawarkan ke dinas pendidikannya, calon pembeli modeling dan PCDLN ini sudah luas. Ini harapannya dari materi Pak Paul ini Asia Tengah, Korea Selatan, Darwin, Australia bisa mengakses. Namun isinya apa? Bicara dulu Pak. Nah ini tantangan kita. Jadi dari Bandung, IP, minimal Pak Hendra besok dirikan tuh 200 meter. Powernya gede. Maka mimpi saya. Next Pak. Nah, pengguna siapa? Inilah para pengguna. Dosen. Ya, sebenarnya ini banyak sekali yang akan terlibat masyarakat. Ya. Baik masyarakat pendidikan, bisnis, ya, kantor-kantor, dinas-dinas, iklan-iklan, platform ya. Pak. Semua transaksi-transaksi dan sebagainya bisa saya serahkan ke programmer dari 4 fakultas, dosen, mahasiswa yang akan menjadi karyawan kita, inovator kita. Ya. Nah, dari suara dulu semua kita akan coba tawarkan. Baik. Nah strateginya ini juga kita akan 4
keputusan ini pada hari ini kita coba memulai untuk agreement-nya seperti apa. Cepat saja Pak. Nah, tolak ukurnya ini sebenarnya sudah ada di proposal kok, ini banyak sekali, ada 124 slide. Ini karena harus meyakinkan Ristek kemarin itu Pak. Ini prototipe, ini 10 yang sudah kita miliki Pak. Ini modal PTUB, sudah punya 10 pekerjaan Pak Rektor sekaligus laporan. Ada 10 kegiatan yang sudah kami lakukan. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ditindaklanjuti oleh tim Insanity sudah mencoba menemukan. Nah, ini sama untuk tolak ukur pengguna dari pihak kampus, ya, pihak mahasiswa, guru, dan seluruh Nusantara. 12 tantangan kita yang tadi sudah disampaikan. Nah, akan melakukan ini Pak, 12 kegiatan. Nah, amanat Ristek. Nah, ini mohon Bapak-bapak dari perusahaan dan mitra, kita UPI punya 8 indikator IKU. Nah, yang 8 indikator IKU ini 3 tahun mudah-mudahan tercapai. Ya, mudah-mudahan nih ada program studi berstandar internasional Pak. Jadi kalau acara di live ini lecture itu ke Jerman, ini Pak Kolbi ini tanggung jawab harus bisa diakses nih, ya, oleh akreditat asesor karena UPI punya yang standar internasional. Kebetulan kami di rumah sudah sedang menyiapkan konten-kontennya di website yang baru. Next Pak. Nah, ini beberapa kebutuhan. Nah, kebutuhan infrastruktur sampai peralatan dan kegiatan-kegiatan sudah kami rumuskan 15 outcome selama 3 tahun. Nah, ini bentuk kolaborasi yang kami butuhkan. Kedai reka amanatnya tadi ada pencetak, produser, ada penyedia, kreator, inovator dari Insanity kami, dan juga ada PT Edun pendamping, dan juga ada PT yang siap membeli dan menyebarluaskan produk kita ini. Dan yang masyarakat edukasi secara pendidikan itu adalah unsur dinas pendidikan sampai sekolah, guru dan siswa, bahkan orang tua melalui KCD provinsi. Nah, ini dimohon ini menjadi landasan di dalam agreement. Next Pak. Nah, ini roadmap. Roadmapnya yang sudah direview. Ada istilah kalau lulus 1:3. Nah, ini yang menentukan Pak. Jadi kalau pengguna manfaat tidak luas 1:1 ya Pak. Tapi kalau banyak luas, ini kebetulan konsumennya itu adalah pendidikan. Kalau pendidikan Pak, dari buaya ibu sampai liang lahat istilahnya. Ya, dari anak TK sampai poskop gitu. Kalau dijumlahkan, saya sedang mapping dengan Pak Yan itu berapa jumlah sekolah seluruh Indonesia, berapa siswa seluruh Indonesia, berapa dosen seluruh Indonesia. Itu PCDLN yang atas nikmati. Nah, dengan Ristek Pak Setiawan bilang kalau penggunanya banyak dan luas, memungkinkan funding dari Risteknya lebih besar. Tapi kalau hanya sedikit, 1:1. Kalau dari Pak Hairul, Pak Wawan hanya 1,5, jadi kasih 1,5 lagi Pak, mana cukup gitu ya. Nah, ini jadi mohon dengan dirangkul yang 3 ini, Bapak-bapak bisa menyebarluaskan para pengguna, menyampaikan ke para pengguna lebih luas. Mudah-mudahan kita sampai 7M Pak setelah saya revisi. Amin. Tapi tidak tahu ya Pak Direktur, apakah Ristek menerima sampai melebihi 5M ya 1 judul. Ini kita sampai di bawah, masih di bawah. Nah, harus di bawah. Nah, ini yang sempat dipresentasikan di awal. Kita dari Insanity kirim ke Ristek cuma 2,755 M, dari PT PDS itu 1,3. Ini baru ini. Kalau ini sudah diketahui oleh Ristek. Ini kita bicarakan seperti apa baiknya setelah agreement ini proposal open, kita strukturisasi lagi terutama dalam pemetaan kegiatan dan anggaran hak HKI dan seterusnya. Ini yang kemarin diminta oleh Pak Prof. Ahmad pelaku ini dan Pak Direktur Inovasi, ini sudah dipaparkan di pihak Ristek. Next, bagaimana jadwal? Ini mohon maaf Pak Wawan waktu itu ini yang
hadirnya ya dari pihak Intel baru satu gitu ya, karena bapak-bapak ini yang berikutnya yang gabung. Oke, berikutnya. Nah ini produksi planning pembelajaran kami ya, regulasi ini kita sampaikan ke pekerti-pekerti semua perguruan tinggi dan sekolah. Jadi berhubungan dengan PAUR 1 juga. Nah ini para pendidik, nanti para seolah-olah karyawan intelektual gitu ya, pelaku intelektual yang menghasilkan produk konten PCCL ini kita hormati, rekomendasikan kepada setiap perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Nah ini untuk mikroman ini untuk para pelaku kreatornya, para guru, para dosen yang akan membuat lagi. Nah ini kesananya lebih teknis, Bapak Ibu percepat saja Pak Yana. Nah ini contohnya, ini kata sedikit yang barusan. Ini contoh bagaimana mereka memiliki multi platform ini, di mana akan masuk di sini PCDL yang UPI ini akan masuk ke semua. WhatsApp harus ada, TPUP, video call, SMS, email, institusi LMS, virtual class, student community dan learning, semua kita sentuh. Ini sudah kita praktekkan. Nah ini minimal para guru, karyawan kita nanti, inovator, kreator, dosen, mahasiswa kita latih ini. Nah ini alur kerja nanti di TPUP, mereka akan kita hormati, pekerjakan, arahkan alur ini yang bekerja secara sistematis. Naik lagi. Nah, inilah terakhir mungkin akhirnya kita memiliki learning management. Demikian barangkali, selebihnya saya serahkan kepada Bapak nanti, Pak WR dan juga Pak Direktur. Terima kasih untuk acara penjelasan dan kapasiti diri kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang enak di hati, pikiran, ini tidak lain karena saking gembira, saking semangat. Ini Pak Direktur. Mudah-mudahan saya yang kecil ini bisa menghadirkan bapak-bapak yang besar-besar itu. Yang nggak punya apa-apa, punya mimpi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Denny, karyanya amat luar biasa, Bapak sekalian. Itu sebagai bahan untuk bisa jadi bahan untuk diskusi tindak lanjut bekerja. Nah sekarang mau Pak Wahid dulu atau dari pihak dari Bapak dulu ya? Oke. Baik, terima kasih Prof. Denny. Nah sekarang kami persilahkan kepada bapak-bapak dari perusahaan, monggo lah, mau dari mana dulu bebas ya. Mau dari jarum kiri dulu ke sana. Boleh. Kami persilakan Pak, mohon menyebutkan nama dan perusahaannya. Izin Pak Warek, Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah, Good Friday. Terima kasih kepada jajaran dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Warek, Direktur Inovatif, dan kepala-kepala bagian yang tadi sudah disebutkan, yang kami tidak hafal semuanya nama persatu. Hari ini kami ucapkan terima kasih atas waktu dari Sivitas Academy, yang hari ini adalah hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam Pak. Habis sholat Jumat di Masjid Al-Furqan, bertemu, kemudian ada pertemuan hari ini. Saya Khairullah, selaku CEO PT Borsha Digital Smart Indo. Bersama saya ada merangkap founder juga bersama saya. Satu lagi namanya Pak Boris Saifullah. Beliau Ketua Apnatel Jawa Barat, tidak hadir hari ini. Saya Pak Wawan juga merangkap Direktur IT kami Pak. Jadi CTO kami Pak Wawan juga. Ini juga mantan senior Telkom sebenarnya Pak. Bersama Pak Boris bikin Borsha Group di Jawa Barat, di Apnatel ya Pak ya. Salah satunya Pak. Hari ini kami mewakili dari dua rekan partnership korporasi kami Pak. Nanti ada langsung ke Pak Hendra Pahigi memperkenalkan lebih jelas. Bertiga berniat bersepakat
berkolaborasi membantu Prof Denny, salah satu yang sudah kami dedikasikan. Kemudian ya, kemudian BDS mungkin tidak terlalu besar, tapi di belakang kami ada orang-orang yang memang sudah punya kapasitas. Tapi sekali lagi zaman sekarang bukan zamannya mendominasi, memonopoli, tapi kolaborasi dan sinergi Pak, berjamaah. Pengalaman melihat Jack Ma dan seterusnya, monopoli tidak bakal sustain. Tapi kalau kolaborasi dan sinergi itu insya Allah long term, sustainability atau barokah, kebaikan yang terus menerus. PT BDS hadir bersama beberapa tim yang juga selama ini support TVUP secara workshop dan training. Mengucapkan terima kasih kepada Warek, kemudian kepada Direktur Inovasi. Hari ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk membangun pendidikan emas Indonesia, dan saya mengawali saja untuk ucapan silaturahmi Pak. Mudah-mudahan pekerjaan kita bersama, konsorsium ini bersama menjadi sebuah warisan terbaik buat Indonesia pada khususnya, di dunia pendidikan pada umumnya, dan mudah-mudahan 2 Mei nanti 2021 Pak, momentum terbaik untuk kita juga memulai mensosialisasikan ini kepada pihak bangsa dan negeri ini di saat pandemi ini. Jadi saya cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairullah ya. Selanjutnya Pak Hendra. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf saya belum hafal semua namanya.